Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Di pertemuan kita yang lalu kita telah membahas salah satu daripada dosa besar yaitu taswibus sa'ib, menjadikan binatang sebagai alat penyembahan atau dikiaskan kepada melaksanakan sesajen. Jadi semua jenis binatang apapun yang disembelih untuk menyembah selain daripada Allah, maka semuanya diharamkan dan itu termasuk golongan dosa besar. Baik, kita lanjut. Dosa besar berikutnya yaitu at-tasmiyah bimalikil amlak, yaitu memberi nama anak dengan nama raja diraja atau malikul amlak. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada hal yang wajib dilakukan yaitu memberi nama kepada anak, dan itu adalah kewajiban ayah kepada anaknya, dan ayah yang lebih berhak memilihkan nama untuk anaknya. Ibu mengusulkan, ayah yang menentukan atau mengambil keputusan akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi yuhlaq wa yusamma fi yaumi sabi'i. Setiap anak baru lepas gadainya apabila diakikahkan. Jadi bahasa Rasulullah mengibaratkan orang aqiqah dengan orang yang melepaskan gadai. Artinya, seandainya kita belum mengakikahkan anak kita, berarti kita belum menebus gadai yang telah kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belum menebus rasa syukur dan nikmat Allah beri. Di saat begitu banyak orang-orang yang merindukan kehadiran seorang anak, tapi kita yang diberi, lalu kita tidak menebus rasa syukur kita dengan akikah, maka kita belum menyelesaikan gadai kita dengan Allah. Makanya akikah itu disebut murtahan, kata Rasulullah, rahan. Bahkan ada yang mengatakan di kalangan para ulama, kalau tidak diakikahkan dalam keadaan mampu,
Jadi ada orang tua mampu tapi tidak mengakikahkan anak. Nanti kebaikan anak, kalau dia menjadi anak yang saleh, tidak bisa dialirkan kepada orang tuanya. Sampai ada pendapat yang mengatakan begitu. Walaupun pendapat yang lebih kuat tidak menyangkut pautkan dengan masalah itu. Maka pentingnya akikah sehingga menjadi amalan sunnah muakkad. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, di hari kita mengakikahkan anak, yaitu hari yang afdal adalah hari ke-7 fi yaumis sabi'i, di hari ke-7, dan itu pun menghitung hari ke-7, jangan salah hitung, bukan memakai kalender Nasrani. Tapi memakai kalender Qamariyah atau Hijriyah, dan hitungannya adalah dari maghrib, bukan jam 12.00. Jadi kalau seandainya seorang anak lahir sebelum maghrib, maka hari itu, hari dia lahir sudah dihitung hari pertama. Tapi seandainya dia lahir setelah maghrib, maka setelah maghrib sampai keesokannya itu dihitung hari pertama. Jadi ada orang yang hari ini menghitung hari afdal untuk akikah dihitung dengan kalender Masehi. Salah Pak, kalender Masehi itu tidak berlaku apapun untuk kita. Tidak berlaku apapun, itu bukan kalender kita. Namun karena seluruh dunia memakai kalender itu, biar kita tidak bingung, akhirnya kita terpakai. Jadi untuk sisi hukum tidak berlaku apapun. Bahkan bukan hukum saja, yang tanggal merah pun hari ini suka-suka digeser-geser. Jangankan masalah hukum, tanggal merah terutama yang menyangkut paut dengan urusan agama, maka digeser dengan alasan kejepit. Selasa merah dianggap kejepit, tapi kalau Senin merah, kalau bukan berurusan dengan agama, tidak kejepit. Jadi masalah jepit-menjepit ini sudah suka-suka sekarang. Nah, ini di atas kalender Nasrani saja permainan, subhanallah. Jadi jemaah maka Allah, hari ke-7 itu selain diakikahkan, yuhlaq, dicukur rambut si bayi, wa yusamma, lalu diberikan nama. Nah, makanya sunnah memberi nama dari mulai hari pertama boleh, namun ketika diakikahkan itu di hari ke-7 lebih baik. Jadi saat akikah memberi nama. Namun tuntutan negara hari ini itu di hari pertama, bahkan sebelum lahir sudah harus mempersiapkan nama, karena urusannya urusan kenegaraan, urusan membuat akte, urusan macam-macam. Jadi dibolehkan memberi nama di hari pertama kelahiran pun dibolehkan. Jadi ada tuntunan dalam agama memang untuk memberi nama, dan nama itu adalah nama yang baik. Kita durhaka pada anak di saat kita memberi nama yang buruk kepada anak kita. Dalam salah satu riwayat asar dari Umar bin Khattab, seorang ayah mengadukan durhakanya anak padanya. Dilaporkan ke Umar, dibawa anaknya ke hadapan orang tua ini, lalu mengatakan bahwa anakku durhaka kepada aku begini dan begitu. Lalu Umar ingin memarahi anak ini, menasihati. Sebelum Umar berkata-kata, anak ini kemudian mengatakan, tunggu wahai Amirul Mukminin, dengarkan dulu. Jadi ditanya oleh anak ini, wahai Amirul Mukminin, yang kau tahu apa saja kewajiban orang tua terhadap anaknya? Kata Umar bin Khattab, yaitu mengajarkannya agama. Di situ disebutkan mengajarkannya Al-Quran, lalu mencarikan ibu yang baik untuknya. Artinya sebelum menikah, ketika ingin melamar atau mencari pasangan hidup, disuruh cari yang salihah. Itu bakti ayah kepada anak. Jadi sudah tahu bahawa dia akan menjadi calon daripada ibu anaknya, maka disuruh cari yang baik. Bukan kecantikan menjadi standar utama.
Karena banyak yang kemudian menyesali kenapa memilih kecantikan. Akibat isterinya terlalu cantik tapi tidak dekat dengan Allah, lalu terjadilah fitnah, berbagai macam fitnah. Bisa jadi fitnah atas pribadi isteri yang hidupnya terus-terusan bersolek, atau fitnah banyaknya terjadi zina mata atau zina fikiran dari orang lain terhadap isteri, atau fitnah uang belanja yang harus diberikan terlalu banyak setiap bulan untuk memenuhi make up, memenuhi segala keinginan. Tapi tidak salihah. Maka cantik bukan standar kebaikan. Alhamdulillah kalau dapat cantik, baik, Masya Allah, itu luar biasa. Itu nikmat Allah. Jadi Umar mengatakan, carikan ibu yang baik untuk anaknya, lalu memberi nama yang baik. Ada 3 perkara disebutkan di sini dalam riwayat ini. Kata anak ini, wahai Amirul Mukminin, tidak satu pun yang dari 3 perkara itu dilakukan oleh ayahku. Tidak satu pun. Dia mencarikan ibu untukku seorang zanji, yaitu orang negro yang tidak mengenal agama. Dia tidak ingin menyebutkan keburukan warna kulit, maksudnya tidak mengenal agama. Dia tidak kenal, ibuku tidak kenal agama. Kemudian dia tidak pernah mengajarkanku Al-Quran. Ayahku ini tidak pernah mengajarkanku Al-Quran. Tidak pernah mengajarkanku salat. Dan dia memberi nama yang buruk untukku. Jadi dalam hadis itu disebutkan nama si anak ini kalau diartikan kumbang. Binatang kumbang itu. Itu diartikan nama. Begitu dia dengar itu, Umar langsung memalingkan kembali wajahnya kepada si ayah, lalu mengatakan, engkaulah yang durhaka kepada anakmu. Maka anakmu hari ini durhaka kepadamu. Jadi dimasukkan kategori memberi nama itu kedurhakaan di saat mempermalukan anak dengan nama yang buruk. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti memberi nama, pertama suruhan Allah sebagai identitas diri. Yang kedua sebagai sebutan yang menjadi harapan atau doa dari orang yang memanggil. Jadi ketika melekatkan nama-nama yang baik, harapan kita semoga dia seperti namanya. Walaupun kadang-kadang antara kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Saya baca berita terbaru tadi malam di posting di Facebook, begitu saja di posting. Kejadian terbaru seorang pelacur dibunuh oleh pelanggannya. Baru kejadian. Dan nama pelacur itu adalah Siti Salehah. Kan cukup mantap. Nama pelacur Siti Salehah. Kerja melacur. Mati dibunuh oleh pelanggan. Makanya kadang-kadang nama itu harapan. Tapi tidak selamanya sesuai dengan kenyataan. Karena harapan itu adalah bahagian dari 20% dalam hidup anak. 80% ditentukan oleh didikan ayah ibunya. Walaupun nama dengan indah sekali, nama berbau agama, diambil dari ayat, tapi ayah ibunya mendidik maksiat, maka ujung-ujungnya dia punya nama tapi menjadi ahli maksiat. Nah, jemaah maka Allah, proses pemberian nama itu kalau berdasarkan hadis Nabi, nama yang terbaik kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, nama yang terbaik yaitu Abdullah dan Abdur Rahman. Itu nama terbaik. Jadi beruntunglah mereka yang orang tuanya memberikan nama Abdullah dan Abdur Rahman. Namun tidak semua kita memiliki itu. Yang sedang memberi tausiah pun tidak punya nama itu. Namun sayangnya di waktu bayi kita tidak pernah protes. Dan mungkin orang tua kita tidak faham tentang hadis itu. Tapi ya boleh juga memberi nama yang lain asal namanya yang baik. Susah juga kalau semua kita bernama Abdullah dengan Abdur Rahman. Dumho saja Abdullah, Dumho saja. Dia harus menyebutkan berulang-ulang Abdullah yang mana. Jadi ini nama-nama yang paling dicintai Allah. Rasulullah langsung yang menyebutkan sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdur Rahman. Kebaikannya karena menisbahkan kepada hamba Allah. Dia hamba
Ar-Rahman dan Allah adalah zatnya Allah. Jadi sebaik-baiknya nama yang menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harus memakai abdun. Dan ada nama-nama selain yang disukai, yang paling disukai, ada nama yang disukai, iaitu nama-nama para nabi. Nama-nama para nabi. Jadi memberi anak dengan nama nabi itu nama terbaik, karena nama nabi itu juga pilihan Allah. Pemberian nama nabi itu pilihan Allah yang Allah ilhamkan kepada orang tua yang anaknya akan menjadi nabi. Jadi bagus memberi nama Nabi Musa, Harun, atau sebagainya. Dan nabi itu tidak mesti rasul, karena ada 313 nabi selain rasul, yang 313,000 nabi selain rasul yang tercatat, selain daripada 25 rasul. Nabi-nabi paling banyak dari kalangan Bani Israel, Nabi Daniel, Samuel, itu nama-nama nabi Allah yang diutus oleh Allah. Nabi Syis dan seterusnya, Uzair. Nah, jemaah mereka Allah juga dibolehkan atau baik memberi nama para sahabat yang terkenal dengan kesalehannya, dengan harapan semoga menjadi sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini baik. Lalu kemudian selain nama-nama yang disukai tersebut, dalam fokus masalah dosa besar ini, maka yang dimaksud ada nama yang diharamkan Allah dan dia menjadi seburuk-buruk manusia di akhirat. Jadi maksud seburuk-buruk manusia, kan kita ini ketika diberi nama buruk oleh orang tua, seharusnya orang tua yang berdosa. Seharusnya orang tua yang berdosa, karena kita waktu bayi pun tidak tahu apa-apa tentang pemberian nama itu. Namun maksud di sini adalah ketika seseorang tahu namanya bermakna buruk dan paling dibenci Allah, ketika dia tahu seharusnya dia merubah namanya. Dia segera mengubah namanya. Karena masalah mengubah nama itu terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak sahabat yang telah diberi nama di masa jahiliyah dengan nama yang buruk dibawa ke Nabi, Nabi merubahnya. Dan itu terjadi. Isteri Nabi sendiri yang bernama Zainab itu awalnya bernama Barrah. Barratun. Barratun itu yang terbaik, orang yang paling berbakti. Ternyata Rasulullah merubah nama itu. Kenapa? Dianggap termasuk salah satu hal yang makruh dalam pemberian nama adalah mensucikan diri. Beri nama yang maknanya paling suci, paling baik, paling suci. Itu model-model begitu makruh. Makanya Imam Nawawi itu agak kurang menerima ketika beliau ditambahkan nama beliau Muhyiddin. Muhyiddin yang menghidupkan agama. Jadi semua murid-muridnya, ulama-ulama di bawahnya menggelari beliau dengan memberi nama Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Beliau sendiri menyatakan beliau kurang senang diberi nama seperti itu, karena nama beliau Asy-Syaraf, Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, karena meninggal di kota Nawa, tinggal di kota Nawa setelah diusir dari Damaskus. Jadi merasa menjadi penghidup agama itu bukan tipikal para ulama. Merasa jadi ulama itu bukan tipikalnya para ulama. Karena ulama itu tidak pernah merasa jadi ulama. Dia tetap merasa menjadi hamba Allah yang tidak layak disebut ulama. Jadi bahasa dikamo ulama, kalau sudah memakai dikamo ulama, kami para ulama, itu harus diketahui lebih dahulu bahawa ini kok bisa merasa jadi ulama. Ulama itu gelar dari orang yang menghormatinya, bukan menggelari diri sendiri. Dan itu pun disesuaikan dengan ilmu dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama yang sebenarnya malah tawadhu', tidak ingin dipanggil sebagai orang alim. Dan salah satu daripada siksa Allah waktu dihadirkan 3 orang pertama yang akan dihisab di hari neraka, yang diseret ke neraka adalah orang yang menuntut ilmu karena ingin disebut alim. Hadis sahih riwayat Bukhari yang menyebutkan 3 orang pertama, yaitu orang yang ahli Al-Quran,
yang kemudian atau ahli ilmu yang menuntut ilmu karena ingin disebut orang alim, ingin disebut ulama oleh masyarakatnya, ingin dihormati, disanjung-sanjung. Nah, ini ternyata diseret ke dalam neraka. Nah, kemudian orang dermawan yang bersedekah karena ingin dikenal sebagai dermawan. Lalu orang berjihad yang ingin dikenal sebagai pahlawan. Ternyata bermasalah. Merasa diri menjadi alim itu bermasalah. Nah, jadi Imam Nawawi pun tidak suka kalau dia seakan-akan dianggap penghidup agama, yang menghidupkan agama. Tidak disukai. Namun kalau diletakkan oleh orang yang menggelari kita, terserah orang itu. Selama kita menjaga hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jemaah melakukan Allah. Nama yang diharamkan Allah sehingga menyebabkan terjadinya dosa besar berdasarkan hadis riwayat Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aghyadu rajulin 'ala Allah yawm al-qiyamah wa akhbasuhu, seseorang atau seorang yang paling dibenci oleh Allah di hari kiamat, wa akhbasuhu, dan paling busuk, paling kotor. Maksudnya Allah benci, dia keji, dia kotor. Siapakah mereka? Yaitu rajulun yusamma malikul amlak, yaitu seseorang yang diberi nama malikul amlak. Lalu Nabi menyambung, la malika illallah, seharusnya tidak boleh ada raja selain daripada Allah. Hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah juga pernah menyebutkan, inna akhna'a ismin indallah azza wa jalla rajulun yusamma malikul amlak, seburuk-buruk manusia di sisi Allah yaitu seseorang yang diberi nama dengan malikul amlak. Malikul amlak ini itu kalau diartikan maharaja atau raja di raja, raja di atas raja. Nah, ini juga bisa disemakna dengan Sultanus Salatin. Sama ini maknanya. Jadi kasih nama Sultanus Salatin. Kalau Sultan saja okey. Sultan saja okey. Karena banyak orang kasih nama Sultan. Tapi begitu menambahkan Sultanus Salatin, yang artinya juga raja di raja, atau dalam bahasa Persia Syahin Shah. Shah itu bahasa Persia, Pak. Maka orang-orang Persia itu taruh nama Syah. Itu bukan syatun kambing, bukan bahasa Arab itu. Karena ada orang mengira Syah itu hanya bermakna kambing. Tidak. Bahasa Arab Syah atau syatun kambing. Tapi kalau berasal dari bahasa Persia, yang dimaksud itu sebenarnya Syah itu artinya raja. Maka Syahin Shah juga bermakna rajanya di raja. Makanya orang-orang Iran yang berhaluan Syiah itu banyak sekali yang memakai nama Syah. Kerajaan Perlak itu juga rajanya itu memakai nama Syah, Ali Mughayat Shah. Ada juga nama yang diharamkan Allah. Kalau kita buka kitab tentang nama-nama, apa? Ada nama yang diharamkan Allah, yaitu ketika memakai nama-nama syaitan. Tapi kita kan enggak tahu nama syaitan. Tapi ada beberapa hadis menyebutkan nama-nama syaitan. Nama yang ada disebutkan dalam hadis tentang syaitan A'war. Itu syaitan yang mengganggu anak-anak Ummu Sibyan. Ummu Sibyan, itu jangan kasih nama dengan Ummu Sibyan. Ummu Sibyan itu nama jin pengganggu anak Rasulullah yang menyebutkannya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian termasuklah nama-nama yang diharamkan, yaitu memakai nama-nama yang dinisbahkan kepada selain Allah. Jadi abdun, tapi dinisbahkan selain Allah. Misal abdun apa misal, yang dinisbahkan bukan Allah, jadi menjadi hamba yang ada di dunia. Nah, itu diharamkan memakai nama abdun tapi tidak pakai nama Allah. Termasuk Abdul Rasul misal, atau Abdul Muhammad, itu haram. Tidak boleh menjadi hambanya Muhammad, tapi harus menjadi hamba Allah. Jadi Abdul Rasul juga haram memakai nama itu. Dan terakhir, memakai nama orang kafir yang kita tahu kebejatannya dan tidak bercampur dengan nama dalam Islam, maka termasuk juga diharamkan.
Jadi tidak baik memakai nama-nama yang ada di dalam Injil, nama-nama yang disebut-sebutkan sebagai orang yang mulia di dalam kepercayaan agama lain. Itu tidak baik, dan itu termasuk nama yang haram. Dalam Injil, nama seperti George, Diana atau Diana, kalau kita memanggilnya, dan nama-nama itu, itu jangan dipakai untuk nama anak kita. Pokoknya yang nama berbau barat, bagi sebagian orang merasa bangga, anaknya ditaruh nama yang ke Inggris-Inggrisan. Dia harapkan nanti anaknya mirip orang Inggris. Bagaimana mau jadi orang Inggris lahir dari kita yang enggak mirip Inggris? Itu sebaiknya hindari. Taruhlah nama-nama yang artinya baik dan ambillah dari bahasa Arab. Ada orang yang hari ini bencinya ke Arab luar biasa sampai enggak mau taruh nama dengan bahasa Arab. Padahal nanti bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi yang enggak bisa bahasa Arab tidak bisa masuk surga. Apakah begitu? Tidak apa. Itu nama itu nanti bisa sendiri bahasa Arab. Jadi enggak perlu belajar bahasa Arab sekarang. Yang penting masuk surga. Nah, jadi jemaah maka Allah, selain daripada nama-nama itu hukumnya mubah. Mau pakai nama daerah tertentu, Metuah si Bijih Metuah, memakai nama Gempana, Lam Tsunamina, Lam Karuna. Itu boleh-boleh saja, tapi cuba mikir dulu apa maksud memberi nama itu. Seharusnya nama itu dipanggil supaya dia didapatkan doanya. Itu apa membuat nama yang kira-kira dia tidak ada makna baik di dalamnya. Usahakan waktu dipanggil ada doa yang terselip untuknya. Itu yang diusahakan. Baik. Jemaah maka Allah, bicara masalah nama tentu panjang sekali. Yang intinya, jangan coba-coba memberi nama Allah kepada anak kita. Atau tidak pakai abdun, langsung Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu tidak dibolehkan. Apalagi memakai alif al yang sifatnya ma'rifah memang punya Allah. Seluruh sifat Asmaul Husna itu enggak boleh dipakai kecuali pakai abdun sebelumnya. Tidak boleh pakai nama Allah. Baik, kira-kira begitu. InsyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Dan semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala untuknya. Dan semoga Allah kirimkan keberkahan pada keluarganya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.